Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam VBIS Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Pada semester pertama yang hampir kita tutup ini, beberapa perkembangan yang kurang menguntungkan terjadi di pasar global, terutama pada akhir triwulan 2 yaitu pada bulan Juni ini. Secara umum, sinyalmen daripada perkembangan krisis utang di Eropa semakin memburuk. Hal tersebut merupakan hasil yang jauh dari harapan yang sempat dibentuk pada awal tahun ini. Secara umum, perkembangan pada pasar komoditi menunjukkan bahwa komoditi kembali menguat, sedangkan pada pasar forex menunjukkan bahwa minat terhadap mata uang safe haven semakin menguat. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan yang telah saya kemukakan sebelumnya, yaitu bahwa secara umum optimisme terhadap recovery ekonomi global semakin menurun. Hal yang dapat kita ambil yang dijadikan contoh adalah bahwa kawasan euro diperkirakan akan semakin retak karena Jerman menolak untuk menalangi dana ataupun utang negara lain. Hal tersebut juga terrefleksikan di mana baru saja diumumkan bahwa Jerman ZEW sentiment mengalami anjlok tajam dari nilai positif menjadi negatif 16,9. Sedangkan indikator ZEW untuk keseluruhan Eropa semakin dalam menjadi negatif 20,1 dari negatif 2,4. Adapun di pasar forex dapat kita lihat pada major rates, sterling yang pada minggu lalu bergerak bullish pada awal minggu ini bergerak bearish, sedangkan euro kembali bergerak bearish, Aussie masih bergerak bullish meskipun tipis, sedangkan dolar Amerika Serikat bergerak menguat setelah pada minggu lalu bergerak melemah terhadap franc Swiss, sedangkan dolar Amerika Serikat terhadap yen Jepang pada minggu ini bergerak bullish setelah pada minggu lalu bergerak sedikit melemah. Hal-hal yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk minggu ini adalah yang pertama bahwa hasil pemilu di Yunani dimenangkan oleh partai pro bailout. Kejadian ini sempat memberikan suatu optimisme terhadap pasar forex di awal perdagangan minggu ini, namun ternyata optimisme tersebut kembali mengendur. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang cenderung menunjukkan sinyalmen negatif. Di antaranya adalah bahwa hasil lelang obligasi Spanyol menunjukkan semakin meningkatnya borrowing cost bagi negara tersebut, sehingga imbal hasil obligasi Spanyol pada perdagangan kemarin semakin meningkat. Hal berikutnya adalah secara belak-belakan mantan Kanselir Jerman Helmut Kohl mengatakan bahwa Jerman ataupun kami tidak akan membayar utang-utang negara lain. Hal tersebut berkaitan dengan harapan sejumlah negara lain seperti Spanyol ataupun Italia yang berharap bahwa dapat dibentuk Eurobond di mana Jerman secara tidak langsung akan menanggung utang negara-negara Eropa lainnya. Namun hal tersebut dikemukakan bahwa mantan Kanselir Jerman mengatakan bahwa Jerman berkeberatan untuk melakukan hal tersebut. Adapun dampak dari pernyataan tersebut adalah bahwa semakin kuatnya sinyalmen ataupun kemungkinan kawasan euro menjadi terpecah. Adapun laporan pagi tadi dari Australia menunjukkan bahwa bank sentral negara tersebut menyatakan bahwa terdapat clear evidence ataupun sinyalmen yang kuat bahwa masa depan ataupun perkembangan hutang di Eropa semakin memburuk secara signifikan. Yang perlu kita garis bawahi adalah RBA menyatakan clear evidence, artinya bahwa institusi ataupun otoritas moneter Australia tersebut menunjukkan sikap yang
cukup pesimis terhadap perkembangan di Eropa. Secara teknikal, dampak dari perkembangan pada fundamental ekonomi tersebut dapat kita lihat di mana pada perdagangan euro dolar kisaran 1.2376 merupakan kisaran support yang cukup moderat pada minggu ini dan 1.2731 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Sedangkan pola secara teknikal sudah menunjukkan pola channeling up, namun dapat kita lihat terdapat adanya potensi terjadinya pola head and shoulder di mana euro berpotensi untuk sedikit naik namun dilanjutkan dengan penurunan yang cukup tajam dan berpotensi untuk menembus kisaran support pada pola channeling up seperti yang ada pada gambar. Secara umum, sentimen kami untuk euro dolar pada minggu ini adalah bahwa mata uang tersebut akan semakin melemah. Sedangkan sterling sedikit berbeda dengan euro dapat kita lihat pada gambar teknikal setelah keluar dari pola channeling down, sterling pada pola minor cenderung menurunkan pergerakan ascending triangle. Adapun kisaran 1.5471 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini dan kisaran 1.5861 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Hampir sama dengan euro, sentimen kami untuk sterling adalah bahwa mata uang tersebut akan cenderung untuk mengalami tekanan pada minggu ini. Selain oleh faktor domestik, kemungkinan terjadinya sentimen negatif pada euro diperkirakan akan juga menyeret sterling untuk melemah lebih lanjut. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.